Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Ruang Inspirasi semuanya. Gimana kabarnya sore hari ini? Sahabat semuanya sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya dan berbahagia selalu, Masya Allah. Ini saya mengucapkan pertama-tama terima kasih banyak untuk teman-teman atau kakak-kakak ya ini yang sudah hadir di ruangan Zoom ini ya. Minggu sore ini dengan mungkin aktivitas refreshingnya tadi pagi. Nah ini sore masih menyempatkan waktunya untuk Zoom. Terima kasih sekali ya kami dari tim Ruang Inspirasi. Oke, pertama perkenalan dulu ya kakak-kakak ya semuanya. Masya Allah saya kayaknya manggilnya kakak-kakak aja deh. Oke, perkenalkan nama saya Eka Miftahul-Jannah, biasa dipanggil Eka. Saya salah satu dari tim Ruang Inspirasi. Insya Allah yang akan membersamai kakak-kakak semuanya ini untuk kita saling ngobrol-ngobrol ya terkait dengan topik pendidikan seperti itu ya kakak-kakak semuanya. Oke, berhubung di sini juga sudah ada narasumber, mungkin sedikit gambaran mengenai program di Ruang Inspirasi ya kakak-kakak semuanya ya. Jadi ini merupakan program edukasi, salah satu program dari Ruang Inspirasi, yaitu ruang untuk para perempuan, khusus untuk perempuan, untuk menyalurkan ilmunya atau passion, sesuai passion. Jadi mungkin di sini yang ada di ruangan Zoom ini kakak-kakaknya punya passion atau pengetahuan dalam hal apapun, boleh mungkin nanti bisa menghubungi kami untuk mungkin menjadi narasumber atau yang lainnya. Begitu ya kakak-kakak. Jadi untuk sore hari ini kakak-kakak semuanya kita ini ya akan diskusi, insya Allah diskusi ngobrol-ngobrol ya. Kalau diskusi berat banget, ngobrol-ngobrol aja deh. Ngobrol-ngobrol. Oke, topiknya itu tentang pendidikan ya kakak-kakak ya. Mungkin kita tahu ya kakak-kakak ya semuanya ya kalau di Indonesia, pendidikan di Indonesia, kalau kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia itu cangkupannya sangat luas sekali ya kakak-kakak ya. Ada sekolah negeri, ada sekolah swasta kalau di Indonesia. Bahkan saya sendiri juga pernah punya pengalaman untuk ngajar di Indonesia untuk sekolah swasta itu bentuknya sekolah alam. Nah, hari ini atau sore hari ini kita akan sama-sama sharing-sharing. Ini ternyata ada sekolah yang berada di luar negeri. Salah satunya sekolah yang berada di negara tetangga ya, Malaysia ya. Gitu. Jadi alhamdulillah kami dari tim Ruang Inspirasi bisa menghadirkan di sini ada Kak Devi atau nama lengkapnya Kak Deviana Irnamaya Sakir ya Kak ya. Masya Allah. Ye, kita kasih tepuk tangan ya. Masya Allah. Ini Kak Devi ini insya Allah akan berbagi banyak cerita, pengalaman, gimana sih. Ini Kak Devi asli dari Indonesia ya, kawan-kawan semuanya atau kakak-kakak semuanya. Jadi nanti bukan orang Malaysia, tapi orang Indonesia. Tapi kok bisa ya berada di Malaysia dan menjadi guru di salah satu sekolah yang ada di Malaysia ya gitu. Nanti bisa banyak berbagi informasi ke kakak-kakak yang ada di Ruang Inspirasi ini. Itu mungkin dari saya karena sudah ada Kak Devi. Langsung aja ke Kak Devi ya Kak Devi. Bisa dimulai ya Kak. Nanti oh ya sebelumnya untuk nanti setelah Kak Devi menyampaikan informasi dan berbagi ceritanya, boleh nanti dari kakak-kakak yang berada di ruangan Zoom ini kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan, terbuka ya kakak-kakak semuanya, silakan bisa komentar, baik itu mungkin chat atau langsung lewat suara ya, kayak gitu. Baik Kak Devi, mungkin bisa dimulai sekarang ya Kak ya. Oh, atau mau sedikit cerita sedikit ya. Oke, singkat cerita ya kakak-kakak semuanya ya yang ada di ruangan ini itu. Singkat cerita, saya bertemu dengan Kak Devi ini
ketika saya melakukan pengabdian di Kalimantan Timur, yaitu di Berau. Ketika itu saya mengikuti program guru produktif SMK, baru tiba di Kalimantan, kemudian Kak Devi ini ketemu Kak Devi yang udah selesai pengabdiannya SM3T di Kalimantan Timur, di Berau gitu. Jadi ketemunya cuma singkat ya Kak ya, mungkin 1 minggu ya Kak, nggak sampai 1 bulan ya gitu. Ketemunya cuma itu, dan itu pun di tahun 2015. Nggak tahu sekarang apakah masih ada program SM3T atau seperti apa. Nah itu nggak tahu, mungkin nanti Kak Devi bisa memberikan informasi ya Kak ya. Mungkin di sini teman-teman yang ada di Zoom ini tertarik untuk melakukan pengabdian mengajar di luar negeri ya Kak ya, di luar negeri atau mungkin di daerah-daerah 3T itu kan menarik ya. Apalagi untuk yang kakak-kakaknya yang ini Kak, apa namanya, yang belum berkeluarga ya. Kalau yang udah berkeluarga biasanya memang tidak bisa ya, tapi kalau yang belum berkeluarga biasanya punya peluang lebih untuk bisa ikut itu. Ya nanti silakan Kak Devi bisa berbagi cerita gitu. Oke Kak Devi, saya persilakan Kak Devi. Terima kasih. Terima kasih buat Eka dan khususnya Ruang Inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya bisa berbagi dengan teman-teman sekalian, dan sekali lagi terima kasih untuk undangannya ya. Ini tiba-tiba nih kemarin Eka nawarin, tapi waktunya mungkin ketemunya baru bisa sekarang. Ya, nah, alhamdulillah ya Kak ya. Allah udah nembusi Kak Devi dari bulan Agustus ya. Alhamdulillah. Iya, mungkin waktunya tepatnya di bulan 9 ini. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya berbagi cerita ke teman-teman semua, saya ingin menampilkan sebuah video, boleh ya? Boleh Kak, boleh. Boleh ya. Iya. Biar kita, saya belum dijadikan co-host deh. Boleh. Oke, minta tolong Kak Devi dijadikan ini Co-host. Co-host ya. Sudah, monggo. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih, Ke. Jadi saya akan menayangkan sebuah video. Setelah video ini baru saya berbagi lebih banyak lagi kepada teman-teman ya. Suaranya terdengar nggak? Dengaran ya Mbak ya? Terdengar. Belum Sebentar, muternya, Kak, belum Kak. Terdengar? Nah, terdengar. Putus-putus ya? Sekolah. Oh iya, sudah. Ku tidak kulupakan. Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB merupakan bukti sahih penunaian janji kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui SIJB, negara hadir membawa lentera pendidikan yang menerangi jalan bagi putra-putri bangsa. Pendirian SIJB diikhtiarkan sejak akhir tahun 2013. Dilatar belakangi oleh banyaknya anak Indonesia di sekitar Johor Bahru yang tidak bisa memperoleh akses pendidikan formal. Dengan berbagai keterbatasan dan kendala yang menantang, akhirnya KJRI Johor Bahru dapat membuka layanan pendidikan yang dapat diakses oleh anak-anak Indonesia yang termarginalkan. Perjuangan, semangat, dan perhatian para guru dan juga KJRI Johor Bahru benar-benar memberi warna dan harapan baru dalam hidup saya dan juga teman-teman saya. Karena SIJB dilahirkan dari hati, dibesarkan dengan hati untuk anak negeri. Semoga SIJB maju terus dan jayalah selamanya. Pun banyak negeriku jalani yang masyhur
hujan di awal tahun 2014 tidak hanya menandai bumi negeri jiran yang membasah, namun juga menandai berakhirnya kegersangan bagi anak bangsa yang belum pernah mendapat pendidikan. Ya, tanggal 5 Januari 2014 adalah hari bersejarah, di mana SIJB memulai hari perdana dalam menyemai pendidikan bagi tunas-tunas bangsa. Di pertengahan tahun 2015, SIJB diresmikan langsung oleh Bapak Menteri Pendidikan saat itu, Anies Baswedan. SIJB bertujuan menciptakan lulusan yang cerdas, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa Indonesia. Mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif, serta menjadi sekolah yang gigih mempromosikan budaya lokal Indonesia. Sinergisitas KJRI Johor Bahru dan SIJB membawa denyut dan degup sekolah ini terus lestari. Optimisme membumbung tinggi bahwa SIJB akan terus berproses dan bertumbuh dalam menciptakan insan beriman, cerdas, terampil, dan bestari. Data siswa dan guru. Jumlah siswa 261 pada tahun 2020, jumlah guru 19 pada tahun 2020. Seribu aral dan rintangan di awal perjalanan telah dimangkis. Laksa problematika di awal pendirian telah disingkir. Sejuta tantangan yang ada di hadapan siap dihadapi dengan sepenuh daya dan cinta. Karena SIJB berkomitmen untuk menjadi pelita, menjelma lentera yang menciptakan cahaya mutiara bangsa. Jadi itu sedikit cuplikan video dari sekolah kami, yaitu Sekolah Indonesia Johor Bahru. Dan tidak lengkap rasanya ya kalau saya ada di negeri jiran memberikan sebuah pantun buat teman-teman semua. Jadi saya sudah menyiapkan sebuah pantun nih. Suara saya terdengar? Kak Devi? Ya. Suaranya, Kak. Kedengaran? Halo? Halo? Volumenya, Kak. Udah. Halo, halo? Halo? Kedengeran? Halo? Terdengar tapi kecil sekali. Iya, terdengar Kak Devi. Cuman kecil. Biasanya juga seperti itu. Tunggu. Laptop atau ini Zoom-nya. Halo? Udah? Gimana? Atau mungkin pakai headset. Ada nggak, Mbak? Oh iya. Headset kejap. Aku BTW Merinding ya? nggak merinding. Nggak tahu Insya Allah. beneran nggak beres deh. Langsung Awal-awal aku kayak kok terharu ya. nasionalismenya langsung muncul ya. Masya Allah. Halo? Halo? Udah? Halo, Kak Devi. Suaranya terdengar nggak? Kayak di tempat kamu terdengar nggak? Kayak Terdengar tapi masih kecil ya. kecil ya, sama berarti. Aduh, gimana nih? Atau saya coba live nggak apa-apa kalau saya live dulu baru saya join kembali. Oh, nanti boleh. ada masalah. Oh iya, boleh. Boleh ya, bentar ya. Izin keluar dulu ya. Ya. Iya. Oke. Oke teman-teman, Insya Allah mohon maaf karena ada kendala teknis sebentar ya teman-teman. Jadi Kak Devi ini salah satu pengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru. Kalau ini sedikit informasi yang saya tahu nih mungkin nanti bisa ditanyakan juga ke Kak Devi. Kak Devi ini bisa mengajar di sana karena mengikuti seleksi dari kementerian, yaitu tentang seleksi guru untuk bisa berangkat ke luar negeri, setahu saya, setelah kegiatan SM3T waktu itu selesai di tahun 2015. Jadi Kak Devi bisa ke sana, dan sampai saat ini alhamdulillah Kak Devi masih di Malaysia,
di sekolah di SIJB. Tadi video gambaran tentang profil SIJB yang insya Allah baru berdiri di tahun 2019 ya, kalau nggak salah tadi di videonya 2019, berarti masih baru-baru, dan beliau di sana sebagai guru seni. Nanti mungkin bisa teman-teman yang ada di Zoom, kakak-kakak yang ada di Zoom ini bisa menanyakan ke Kak Devi, mungkin dari sebenarnya yang sekolah di SIJB ini siapa, maksudnya anak-anak, apakah anak-anak Indonesia saja atau ada yang penduduk asli di sana, atau mungkin bisa menanyakan terkait dari Kak Devinya sendiri, mungkin dari personalnya Kak Devi di sana jadi guru apa Kak, terus bagaimana sih kalau ngadepin anak-anak di sana, apakah sama dengan anak-anak yang ada di Indonesia, sistem belajarnya bagaimana, nanti bisa mungkin teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini bisa bertanya gitu ya. Saya apresiasi sekali, berterima kasih sekali kepada kakak-kakak atau teman-teman yang sudah bergabung di ruangan Zoom ini, Masya Allah. Karena memang insya Allah di ruang inspirasi ini kita insya Allah akan selalu memberikan ini ya informasi-informasi terkait terupdate ya. Jadi mungkin bisa terus follow IG Ruang Inspirasi. Gitu. Ya Kak. Ada promo IG-nya ya Kak. Kak Eka ada IG-nya? Siapa? Ada inspirasi ini ada IG-nya juga? Ada Kak. Mungkin ada ya? kalian bisa ini nanti share ke audiens ya di chat ya. Coba nanti saya follow ya, juga. Ruang Inspirasi ada. Jadi teman-teman ada ya nanti. Halo, Assalamualaikum. Nah itu dia. Waalaikumsalam. Tes bisa Kak, siap? Suaranya udah jelas? Lanjut. Siap. Ya. Oke, Siap, baik. Kak. Maaf ya. Maaf semua ada kesalahan teknis tadi jadinya suaranya nggak terdengar jelas. Tidak apa Baik, Kak. jadi dilanjut aja nih atau gimana? Lanjut aja Kak, lanjut. Oke, baik. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah hari ini saya kembali ke di awal ya. Jadi saya sangat senang sekali bisa apa yang ingin saya ceritakan itu tentang pengalaman saya mengajar di SIJB dan bagaimana keunikan serta perjuangan anak-anak di sini bersekolah ya. Jadi mungkin tadi sudah terlihat sekilas di dalam video tentang perjuangan anak-anak Indonesia yang berada di sini yang tidak bisa sekolah karena permasalahan administrasi. Ya. Jadi sebelum saya ini lagi, saya ingin membagikan sebuah pantun karena tidak lengkap rasanya saya ada di negeri jiran, terus saya tidak memberikan sebuah pantun buat teman-teman semua. Nah, siap, saya udah siapin nih. Masya Allah, disiapin langsung. Baik Kak. Baik, mungkin bisa dibalas ya pantunnya ya. Siapa yang jago pantun ya di sini mungkin ada. Saya tidak jago pantun. Baik, pantunnya itu Betawi kondang dengan roti buaya, simbol kesetiaan dan rasa afeksi. Gembiranian hati saya, boleh silaturahmi di ruang inspirasi. Waduh, benar. Wah, thank you Kak Devi. Masya Allah, siapa yang mau berbalas pantun ini? Ayo dibalas dong, dibalas dong. Udah mati saya kalau kena pantun. Iya, jadi saya sangat senang berjumpa dengan teman-teman, dengan Mbak Kay, apalagi bisa silaturahmi lagi dengan Eka yang udah 6 tahun kita nggak jumpa ya Eka ya. Iya. Nah, lanjut ya, saya bagi ini lagi share screen lagi, mana nih ininya. Kabar teman-teman semua gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, nah tadi ini yang videonya. Nah, ini video yang tadi itu adalah gedung lama SIJB. Nah, dan sekarang ini telah ada
ada pembangunan ya, pembangunan di lingkungan KJRI yang di mana posisi SIJB itu berada di satu wilayah dengan kantor dari KJRI Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Johor Bahru. Nah, penampakan gedung SIJB yang sekarang seperti ini. Oke, baik. Jadi ini adalah gedung pembangunan baru untuk Sekolah Indonesia Johor Bahru. Nah, jadi proses pembangunannya itu udah dimulai dari tahun lalu dan sampai sekarang masih dalam proses pembangunan. Nah, lanjut di slide berikutnya. Nah, ini adalah latar belakang pembentukan SIJB atau Sekolah Indonesia Baru. Jadi SIJB ini dibentuk sebagai solusi atas ketiadaan akses pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia atau PMI yang dulu itu kita kenal TKI ya, kalau orang dulu sebutnya dulu tuh. Tapi sekarang disebutnya dengan anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru. Nah, di ini SIJB muncul karena atas keresahan Bapak Taufikur Rijal sebagai kepala konsulat di sini dan Bapak jujur. Jadi saya mengutip dari kalimat Pak Jujur sama Pak Taufik Rizal sebagai pemimpin di sini perwakilan dari Indonesia. Beliau mengatakan seperti ini. Saya selalu miris jika melihat anak-anak kecil yang seharusnya memakai seragam sekolah dan duduk manis di dalam kelas, malah berkeliaran di jalan, dan bukan tidak mungkin hal tersebut akan melahirkan generasi yang beringas dan gelap. Nah, itu ungkapan dari Bapak Jujur, SH Huta Galung. Beliau merupakan kepala pelaksana fungsi Pensosbud, penerangan sosial budaya di KJRI Johor Bahru. Nah, pada periode 2011 sampai 2014. Nah, ini timbul ya. Jadi latar belakang SIJB ini karena keresahan beliau nih melihat banyak anak-anak Indonesia di Malaysia ini tidak bersekolah dan susah juga mereka bersekolah di sekolah formal, sekolah kalau di sini namanya sekolah kebangsaan ya. Kalau di Indonesia namanya sekolah negeri. Nah, banyak yang nggak sekolah karena apa? Latar belakang orang tuanya yang tidak berdokumen, para pekerja imigran ilegal. Nah, dan keresahan itu juga ternyata dirasakan oleh Bapak Taufik Rijal. Nah, Taufik Rijal ini adalah konsul ya, konsul jenderal RI pada periode 2013-2016. Beliau juga mengatakan saya tidak kuat melihat banyak anak-anak WNI di wilayah kita bekerja yang tidak dapat bersekolah. Jadi seperti itu. Jadi dua bapak ini yang menjadi prakarsa ya, yang menjadi latar belakang gitu kenapa SIJB bisa terbentuk. Nah, di tahun 2014 dari total 216 anak usia sekolah, nah terdapat 116 anak yang tidak dapat mengakses layanan pendidikan dengan berbagai alasan. Nah, yang pertama itu tidak memiliki dokumen. Jadi mereka tidak memiliki paspor, nggak memiliki visa atau izin tinggal. Itu alasan yang terbesarnya. Nah, yang kedua, mereka tidak memiliki biaya. Jadi anak-anak di sini terbentur oleh biaya juga. Karena sekolah di Malaysia untuk orang asing ya cukup mahal lah ya kalau
kalau menurut para pekerja migran kita di sini yang gajinya tidak seberapa. Nah, yang ketiga, tidak ada ya sekolah yang mau menerima. Jadi memang di sekolah kebangsaan ya syaratnya harus berdokumen, paling tidak ada visa izin tinggal gitu di sini. Kalau enggak ya enggak diterima. Terus yang keempat, tidak ada sekolah dekat dengan tempat tinggalnya. Ini beberapa alasan anak-anak di sini enggak bersekolah. Lanjut. Nah, ini lini masa kelahiran SIJB. Nah, pada awalnya itu di tahun 2013, SIJB itu awalnya itu adalah sebuah pendidikan anak usia dini, PAUD Cahaya, yang dibentuk oleh para ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan KJRI. Jadi para pengajarnya di sini itu ibu-ibu Dharma Wanita. Jadi awal mulanya adalah PAUD, belum langsung jadi SIJB. Nah, setahun kemudian, di tahun 2014, pas di tanggal 5 Januari 2014 itu, PAUD bertransformasi menjadi SIT, Sekolah Indonesia Terbuka. Jadi ini sebagai momentum juga di tiap tahunnya SIJB merayakan anniversary-nya. Jadi ini diambil tanggal 5 Januari. Nah, Konjen Taufik Rijal pernah berupaya juga mengupayakan ya legalitas SIJB di hadapan pejabat pengurus jawatan kuasa pendidikan di sini. Nah, tetapi menanggapi usulan dari Bapak Konjen, pemerintah Malaysia menyarankan agar SIT itu tidak menggunakan nama sekolah, karena di Malaysia sendiri itu hanya mengenal 2 sistem untuk sekolah asing, yaitu sekolah ekspatriat dan sekolah internasional. Nah, sedangkan untuk persyaratan menjadi sekolah ekspatriat atau sekolah internasional, SIJB belum menyanggupinya sampai sekarang, karena yaitu alasan klasik di awal, anak-anak di sini memang nggak berdokumen. Seperti itu. Nah, jadi pejabat di sini menyarankan SIJB itu nggak usah pakai nama sekolah, pakai community center saja. Jadi namanya kalau di sini nggak dikenal SIJB, tapi pemerintah Indonesia dan di Indonesia itu mengenal sekolah ini sebutan SIJB, tapi kalau di sini adalah ICC, Indonesian Community Center. Permasalahan nama karena di administrasi di awal nggak bisa gitu ya. Nah, setahun kemudian, tepatnya tanggal 11 Januari 2015, terjadilah nomenklatur SIT Johor Bahru menjadi Sekolah Indonesia Johor Bahru. Seperti ini. Jadi yang di tahun 2014, PAUD Cahaya, para pengajarnya adalah ibu-ibu Dharma Wanita, dan ini adalah SIT di tahun 2014. Nah, tenaga pengajarnya ada Bu Nelly. Bu Nelly adalah seorang guru juga, tapi di sini dia adalah ibu Dharma Wanita juga, suaminya sebagai pegawai lokal di sini. Nah, yang 2 lagi adalah mahasiswa yang berkuliah di UTM, Universitas Teknologi Malaysia, direkrut menjadi tenaga pengajar di SIT. Lanjut. Nah, ini jumlah ya. Lagi ya, Kak. Kenapa? Penjelasannya 10 menit lagi. Oh, dibatasin ya? Iya, Kak. Oh, gitu. Oke, sorry. Maaf ya, Kak. Oke. Lanjut ya, jadi ini jumlah peserta didik SIJB di mana semakin tahun terlihat ya, dari tahun 2014 sampai 2021 semakin meningkat. Nah, ini menandakan bahwa terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Nah, karena dipercepat, kita lanjut aja. Ini sebaran peserta didik, di mana di tahun ini, 2021 itu sudah mencapai 280-an lah. Nah, kegiatan pembelajaran di SIJB juga menggunakan kurikulum yang sama seperti di Indonesia, yaitu kurikulum 2013, dan mengamalkan filosofi merdeka belajar. Di sini juga ada seperti biasa, di Indonesia ada upacara juga, setiap hari Senin.
Terus ini prestasi-prestasi yang sempat diukir oleh siswa-siswi SIJB, juara 3 lomba pidato bahasa Indonesia, juara 3 lomba menari berpasangan, dan sampai di bagian I ya. Jadi SIJB memiliki sebenarnya banyak potensi di bidang seni, literasi sastra, dan keagamaan. Nah, foto-foto dokumentasinya bisa kita lihat bersama. Ini kegiatan ekstrakurikulernya, ada kegiatan futsal, ada bulu tangkis, ada kegiatan keagamaan, yaitu manasik haji, pesantren kilat, terus ada ekstrakurikuler seni tari. Nah, ini beberapa dokumentasi dari saya pribadi buat teman-teman sendiri, dan sebenarnya saya nggak bagi di sosial media nih, tapi khusus untuk orang inspirasi saya bagi foto-foto pengalaman menari bersama anak-anak di sini. Karena ini kayaknya bersifat privat ya jadinya. Saya enggan berbagi di berbagi di sosial media. Oke, ini adalah tim tari yang baru-baru mewakili sekolah untuk kegiatan lomba tari virtual secara internasional. Terus ini ada juga tari Kinan Kilaras, ini bersama guru-guru yang lain. Dan ini adalah perwakilan anak SIJB untuk mengikuti kompetensi sains, seni, dan olahraga se-SLN se-Asia Tenggara. Dan dia mendapatkan juara 3 di sini. Terus kita juga sering bergabung acara-acara di universitas yang ada di sini untuk mengisi acara. Ini acara peringatan Hari Kartini di KJRI. Terus ini bersama Bapak Dubes KBRI ya. Nah, dan ini kita juga menghadiri acara simposium internasional yang ke-11 di UTM, acara-acara kampus, SIJB juga turut aktif memeriahkan. Oke, ini perayaan 17 Agustus bersama anak-anak semua, tari Sajojo dan tari Jaipong. Nah, biasanya juga ada acara kawinan, kita diundang untuk nari di sini. Terus, ini acara-acara yang ada di mall-mall di Johor Bahru, ada kegiatan-kegiatan parade budaya. Kita membawakan tari Saman dan tari Ratur Jaro. Ini penampilan anak-anak di sini, di salah satu mall di Johor Bahru. Terus ini acara resepsi diplomatik di KBRI pada tahun 2019. Oke, dan ini adalah saya dan guru Bu Lucy dan anak-anak semua yang menari di acara mana? Oh iya, ulang tahun Dharma Wanita di tahun 2018. Oke, mungkin itu aja ya. Nah, ini foto pertama saya waktu dikirim ke sini, jadi ada penyerahan gitu, pengiriman guru-guru sekolah Indonesia untuk luar negeri di Malaysia. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kak Devi, luar biasa sekali ya ternyata Kak potensinya anak-anak SIJB ya, Masya Allah. Iya ini, betul. Iya, bukan hanya di bidang seni aja yang Kak Devi sampaikan di sana ya, selaku Kak Devi guru seni di sana, tapi juga potensi anak-anak di bidang literasi, kemudian sains dan lain sebagainya ya Kak ya. Alhamdulillah. Dan itu anak-anak Indonesia yang cuma lokasinya aja di Malaysia, tapi sebenarnya anak-anak Indonesia. Dan saya melihat sendiri ya Kak ya, di SIJB ini memang Masya Allah ya, bentuk keprihatinan ya seorang bapak melihat kondisi anak-anak yang mungkin karena harus mengikuti orang tua yang bekerja di Malaysia, sehingga mungkin di bidang pendidikannya kurang diperhatikan, sehingga muncullah ini SIJB ya, kayak berarti baru-baru ya kayak SIJB ya. Iya, belum 10 tahun lah, masih anak-anak. Ya? Iya, masih merintis banget. Benar-benar harus berarti Kak Devi ini termasuk orang yang dari awal berdirinya SIJB udah gabung ya kayak atau gimana? Saya kesini tahun 2017. SIJB baru 3 tahun berdiri. Oh. Iya.
Iya benar-benar baru ya, ya Allah. Iya baru. Oke, itu sahabat inspirasi semuanya cerita-cerita pengalaman-pengalaman Kak Devi untuk mengenal lebih banyak lagi sekolah di Malaysia, terkhusus Sekolah Indonesia Johor Bahru. Mungkin dari sahabat-sahabat ruang inspirasi yang ada di Zoom ini ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan ke Kak Devi, atau mungkin ingin berbagi pengalaman atau mungkin juga pernah punya pengalaman mengajar yang itu mungkin di luar atau mungkin di Indonesia sama-sama, bisa silakan ditanyakan. Saya buka sesinya ya, sesi tanya jawab ya teman-teman. Silakan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh yang malu-malu untuk lewat suara boleh di chat, nggak apa-apa, nanti saya sampaikan, atau langsung berbicara dengan narasumber, dipersilahkan. Oke, ada yang ingin bertanya? Kak Eka, ini ada yang ngejapri host, ada yang Oh tanya. iya. Ini Iya, emang boleh, bisa, boleh, boleh. bisa langsung ke everyone ya. Ini ada yang tanya, kalau misalkan lagi pandemi kayak gini, pembelajaran di sana seperti apa? Apalagi kan sampai Malaysia tuh sampai benar-benar lockdown gitu kan. Betul, Nah, betul. Oke, kalau pembelajaran di sini, boleh saya jawab ya? Boleh langsung Kak Devi. Boleh ya. Tentang Jadi pembelajaran. pembelajaran di sini itu dilaksanakan melalui Zoom ya, seperti biasa. Jadi setiap hari kita buka room Zoom, tapi dalam bentuk breakout room gitu. Jadi setiap kelas masuk ke ruangannya masing-masing. Nah, selain melalui Zoom, platform yang digunakan bisa juga Google Classroom seperti biasa, Google Classroom, Quizzes, dan lain-lain. Jadi selama pandemi itu kami guru diberi kesempatan untuk berinovasi dan berkreasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi siswa. Jadi seperti mengundang bintang tamu dari luar ya, kayak ini ada program nanti SIJB akan berkolaborasi dengan SIB, Sekolah Indonesia Bangkok, melalui pembelajaran secara virtual. Nah, itu salah satu cara agar anak-anak di sini tidak merasa bosan dalam pembelajaran Zoom. Seperti itu. Jadi tetap pembelajarannya seperti biasa melalui Zoom setiap hari, tapi hanya berdurasi kurang lebih 3 jam lebih, dari jam 9 sampai jam 12. Selebihnya itu pemberian tugas ada di Google Classroom. Seperti itu, Mbak. Iya gitu. Oke. Tadi yang tanya siapa ya, Ke? Mungkin itu. Oh berarti gini ya, kayak selama untuk pembelajaran Zoom. Nah ini kalau dari kendalanya sendiri Kak, apakah anak-anak ini terkendala selama proses pembelajaran dengan menggunakan Zoom, atau memang semuanya ini terfasilitasi handphone, atau ada yang mungkin kesulitan dengan penggunaan handphone ini dan lain sebagainya, gimana Kak? Oke, baik. Nah, untuk kendalanya tersendiri, seperti pada umumnya ya, mungkin di Indonesia juga merasakan hal yang sama. Kalau anak-anak di sini, alhamdulillah 80% bisa bergabung di Zoom, tapi selebihnya itu banyak alasannya. Yang pertama memang dibilangnya jaringannya kurang mendukung lah, atau enggak ada kuota lah, terus apalagi ya, aneh-aneh lah. Aneh-aneh ya Iya, alasannya. aneh-aneh ini alasannya. Tapi secara umum anak SIJB bisa bergabung di Zoom. Itu pun kalau memang udah lama nih mereka nggak hadir, udah 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, kita adakan home visit. Jadi ya baru-baru kemarin saya ngunjungin juga beberapa rumah siswa. Mereka selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu nggak pernah hadir di Zoom. Jadi kita juga ngehubunginnya susah. Jadi cara terakhir yang kita tempuh adalah melakukan home visit. Oke, pendekatan ke siswanya seperti itu ya, bagus ya Kak. Mungkin di sekolah di Indonesia Insya Allah juga hampir sama ya, kayak ada kegiatan juga home visit ya sekarang karena pandemi seperti ini. Oke Kak Devi, gitu Kak, ada feedback, tanggapan? ini dari kakaknya nanya lagi, bayar bantu pemerintah atau free? Oh iya Kak. Gimana? Free atau berbayar? Muridnya.
muridnya itu bayar SPP gitu, nggak atau uang masuk gitu, atau bener-bener free asalkan orang tuanya punya paspor atau gimana mungkin? Oh iya ya, kalau sekolah di sini free, nggak ada yang berbayar anak-anaknya. Semuanya difasilitasi oleh pemerintah, nggak ada SPP, nggak ada pungutan biaya apapun. Malah biasanya pemerintah di sini, perwakilan, yaitu KJRI, memberikan banyak bantuan kepada siswa-siswi di sini. Alhamdulillah berarti terfasilitasi ya anak-anak ya, kayak yang penting Alhamdulillah. kemauannya mereka ya untuk belajar ya, itu ya kunci Iya. utamanya ya, dan dari Iya. orang tuanya sendiri ya yang tergerak untuk bisa menyekolahkan anaknya ya. Iya, Kayak betul. gitu. Betul, Oke, ada lagi karena ya? Gimana Kak? Gimana? ya karena di sini kan sebenarnya yang masalah kendala utamanya ya buat anak-anak dan sekolah kan karena nggak ada akses pendidikan di sekolah formal di sini. Jadinya itu keresahan para pemimpin kita di sini, perwakilan Indonesia di sini, jadinya resah gitu, banyak anak-anak Indonesia nggak bisa sekolah gitu kan, kasihan. Jadi dibukalah taman belajar ini. Masya Allah, menginspirasi sekali ya. Oke, gitu kayak ada lagi kayak yang dari apa? Udah Masuk. sih. Nah, ini Oke. paling ada beberapa. Kolom chat ya. Oke, ini Kak Devi ada yang dari kolom chat, dari Karina Oke. Rahmawati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal. Izin bertanya, ini Kak tentang vaksin ya Kak ya, bagaimana vaksin di sana Kak? Mohon maaf, terima kasih. Mungkin ini maksudnya vaksin untuk guru ya mungkin ya, dan untuk anak-anak ya mungkin ya Kak ya. Karina. Baik. Jadi untuk masalah vaksin di sini, alhamdulillah guru-guru di SIJB sudah melaksanakan vaksin, udah divaksin dosis 1 sampai dosis 2, mengikut ke mana KJRI. Jadi kita ngikut ke konsulat. Nah, kalau untuk para siswa karena memang belum berdokumen, kasihan ya, itu sih sebenarnya dilemanya di sini. Karena nggak ada dokumen, jadinya mereka belum belum ada kesempatan atau nggak bisa gitu divaksin di sini, karena syarat utamanya untuk melakukan vaksin yaitu harus ada dokumennya, paling tidak ada paspornya dan izin tinggalnya. Jadi kekuatan doa aja, semoga semuanya sehat-sehat. Ya, insya Allah dengan vaksin ini semoga menciptakan kekebalan ini ya, kelompok ya Kak ya. Iya. Oke, terima kasih Kak. Berikutnya ada lagi nih pertanyaan dari Kak Nur Hasanah. Saya bacakan. Assalamualaikum. Saya sangat tersentuh melihat slide yang ditampilkan tadi. Oh, berarti yang pertama ya Kak. Bagaimana cara mensosialisasikan SIJB ini dari awal pendirian sampai sekarang? Bagaimana caranya Kak tetap mempertahankan, maksudnya dari awal promosi ya, karena baru berdiri sampai sekarang ini gimana Kak? Sosialisasinya ke mungkin masyarakat sekitar ya. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau sosialisasi sebenarnya kita tidak mengadakan sosialisasi secara terang-terangan ya, karena kan ini sekolah juga sebenarnya kalau di pemerintah Malaysia ini kita nggak menamakan sekolah. Seperti yang saya jelaskan di awal, ini dinamakan sebagai ICC, Indonesia Community Center. Jadi kayak semacam perkumpulan gitu orang-orang Indonesia. Jadi kalau orang Malaysia itu ini bukan sekolah, ini sebagai perkumpulan taman belajar biasa aja. Nah, kenapa bisa berkembang sampai sekarang yang jumlah siswanya udah sampai 280-an? Itu awal siswanya itu malah 7 orang ya. 7 orang terus berkembang. Mungkin karena dari yang sudah sekolah di sini kasih tahu temannya yang lain gitu ya, perkumpulan sesama orang Indonesia. Terus tahun lalu juga kami mengadakan beberapa kunjungan gitu ke berbagai tempat untuk menjangkau anak-anak yang mungkin belum terfasilitasi masalah pendidikan. Ya, kita berkunjung ke sana di beberapa tempat dan mengenalkan sekolah Indonesia di sini, kayak gitu. Cuman nggak terang-terangan secara umum, yang enggak. Cuman kita-kitanya aja, selingkungan orang-orang Indonesia. Gitu. Oke, gitu Kak Nur Hasanah, ada tanggapan mungkin? Tidak ya? Insya Allah tidak. Berikutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Anandistia MR.
Assalamualaikum. Saya mau bertanya, untuk di SIJB ini kurikulum sekolah serta metode pembelajaran seperti apa ya, Kak? Apakah full mengikuti seperti Indonesia atau mix Indonesia-Malaysia karena lokasinya yang berada di Malaysia? Terima kasih sebelumnya. Oke, gitu Kak. Baik. Terkait kurikulum ya, Kak ya. Oke. Dan metode belajar. Oke. Nah, kalau untuk untuk kurikulumnya sama dengan di Indonesia menggunakan kurikulum 2013 dan mengamalkan filosofi Merdeka Belajar. Nah, kalau untuk metode pembelajarannya ya dikembalikan ke kreativitas inovasi masing-masing gurunya ya. Mau metode seperti apa? Seperti biasa, karena biasa sharing juga kita adakan pelatihan di sini sesama guru-guru di Malaysia. Kalau di Malaysia ini kan banyak ya sekolah Indonesia. Jadi salah satunya kan ada di Johor Bahru. Ada juga sekolah Indonesia Kuala Lumpur, SIKL. Ada juga sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang letaknya ada di Sabah, bagian Malaysia, bagian timur. Nah, di sana itu lebih banyak lagi ICC di sana. Kalau di sini kan hanya ada 2 nih cabangan dari SIJB, yaitu ICC Pahang sama ICC Muar. Kalau di sana di Malaysia bagian timur udah ratusan ICC. Nah, pembelajarannya sama, metode yang digunakan juga hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Gitu. Gitu Kak Anandistia. Mungkin ada tanggapan Kak? Atau cukup? Oke, berarti cukup ya ini ya. Ini ada lagi nih Kak Devin, ini sepertinya memang penasaran ya dengan sekolah Indonesia yang ada di Malaysia ya Kak ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Atina, saya bacakan. Kak mohon izin, ini meluas pertanyaannya. Selain di Johor, kira-kira bagaimana pendidikan anak-anak migran di daerah Malaysia lainnya? Migran Indonesia di Malaysia apakah cukup banyak Kak? Nah, terus kemudian SIJB ini bisa menjadi inspirasi ya dan bisa jadi pilot project makan untuk daerah-daerah Malaysia lainnya. Oke, berarti ini pertanyaan yang pertama ya kayak migran di Indonesia di Malaysia yang ada di Malaysia ini apakah cukup banyak? Iya, yang untuk sekolah-sekolah Indonesia di sini memang cukup banyak, tapi sekolahnya itu kebanyakan ada di Malaysia yang bagian timur, yang bagian Sabah. Di situ sampai ratusan sekolah-sekolah yang ada di sana. Sedangkan kalau di Semenanjung sendiri itu untuk sekolah Indonesia ada di Johor Bahru dan di Kuala Lumpur. Sedangkan ICC-nya yang terbentuk baru 2, yaitu ICC Muar sama ICC Pahang. Dan kemarin baru-baru satu tim guru dan kepala sekolah kami mengunjungi Negeri 9. Di sana juga banyak anak-anak Indonesia yang belum mengenyam pendidikan. Nah, mungkin akan ditindaklanjuti bagaimana selanjutnya ke depannya. Mungkin akan dibuka juga di sana ICC Negeri 9. Negeri 9 itu apa Kak? Kabupaten ya? Iya, seperti sama dengan Johor, kayak ini, apalagi namanya kayak provinsi gitu. Oh, provinsi. Negara bagian kalau negara bagiannya dari Malaysia ya kayak. Iya, kalau Malaysia kan persekutuan kayak gitu kan. Jadi negara bagian, ada Johor Bahru, ada Kelantan, ada Negeri 9. Kayak gitu. Oh, gitu. Oke, itu Kak Atina. Iya, terima kasih. Oke, baik. Oh, Masya Allah, ini ada lagi nih dari Kak Nur Hasanah. Pertanyaan berikutnya ya, Kak Devi ya. Oke. Bagaimana dengan ijazah yang diterima bagi siswa yang sudah lulus sekolah SD atau SMP jika sosialisasinya tidak secara terang-terangan, Kak? Atau tadi dikatakan bukan sebagai sekolah, hanya sebuah perkumpulan, gitu, Kak. Mungkin bisa ini direspon, Kak. Oke, baik. Bagus pertanyaannya, keren. Keren ya pertanyaannya. Bagus. Jadi untuk ijazahnya di mata pemerintah kita nih di Indonesia ya tetap legal, tetap ini tetap diakui sebagai sekolah negeri yang ada di posisinya di luar negeri. Ijazahnya sama dengan ijazah yang didapatkan oleh siswa-siswa yang ada di Indonesia. Cuman mungkin ada kodenya tersendiri. Kalau ijazah yang ada di di Indonesia, yang bersekolah di Indonesia, itu mungkin ada kodenya di bawah ijazah itu DN. DN itu artinya dalam negeri. Nah, kalau di Malaysia, kalau di luar negeri itu ijazahnya itu beda kodenya, tapi LN.
luar negeri. Jadi mungkin itu cuman beda kode saja, sedangkan secara format penulisan, secara sistem penerimaannya sama, semuanya sama. Oke, berarti tidak masalah ya Kak ya, apa namanya, berarti sah ya Kak ya, gitu ya? Sah di Pasti mata pemerintah kita, karena kan yang pemerintahan ya Kak ngebangun ya. karena yang ngebangun sekolah kan pemerintah Indonesia, Iya. cuman izinnya di sini yang bermasalah karena ya itu latar belakang di SIJB sendiri, anak-anaknya yang mayoritas adalah anak-anak para pekerja imigran ilegal, seperti itu. Sedangkan kalau sekolah lain kayak SIKL itu kan anak-anak yang memang sudah berdokumen, jadi leluasa lah untuk mobilitas mereka berkegiatan. Kalau di sini ya masih di ruang lingkup kecil lah kita-kitanya aja. Yang penting pendidikan itu terlaksana. Para anak-anak Indonesia itu paling tidak mengenal sekolah, mengenal huruf, bisa membaca, itu sih yang paling dasar sebenarnya tujuan pendirian sekolah ini. Tapi upaya untuk dilegalkan selalu ada, cuman ya gitu, kan kita di rumah orang nih, di tanah orang, jadi kita ngikut peraturannya gitu. Gitu Kak Nur Hasanah, jawaban dari Kak Devi. Izin bertanya lagi, Kak. Oh ya, boleh. Oke, boleh. Untuk Kak Nur Hasanah berarti sudah ini jelas Kak? Atau masih ada yang mengganjal Kak Nur Hasanah? Ini mungkin ini mau sekolah. Halo, suaranya. Halo. Ya. Oke, berarti insya Allah untuk pertanyaan dari Kak Nur Hasanah, masih ada. Oh, masih ada Kak. Ternyata masih ada ini pertanyaan. Oke, suara Eka putus-putus ya. Ini melanjutkan Kak Nur Hasanah. Halo, cek. Iya. Iya. Melanjutkan dari pertanyaan Kak Nur Hasanah ya Kak Devi. Oke. Ini pertanyaan, apakah setelah siswa-siswa SIJB ini lulus dari SIJB bisa melanjutkan ke sekolah yang ada di Malaysia Kak? Bisa lanjut di berarti sekolah SMP atau universitas ya, SMA di Malaysia. Oke, baik. Kalau untuk anak-anak SIJB pada umumnya, untuk melanjutkan secara administrasi tidak bisa, ya, karena persyaratan untuk lanjut sekolah di sini bukan hanya ijazah, tetapi dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti visa atau izin tinggal orang tua, sedangkan memang mereka nggak ada visa kan. Jadi dokumen yang lain itu nggak lengkap, jadi nggak bisa. Jadi solusinya buat mereka adalah mereka kembali ke tanah air, kembali bersekolah, dan sudah banyak lulusan SIJB yang melanjutkan pendidikannya di Indonesia dengan perjuangan yang begitu luar biasa ya. Karena bayangin aja, mereka lahir nih besar di Malaysia, terus disuruh pulang ke Indonesia, kayaknya dia tuh ngerasa ngerantau. Padahal itu adalah tanah airnya gitu loh. Dia ngerasa udah banyak sih alumni SIJB yang udah beberapa dipulangkan, dia ngerasa ngerantau gitu, bilang, ih kamu nggak ngerantau, itu adalah tanah air kamu. Tapi kan dia udah ini lahir dan besar di sini dan nggak pernah pulang ke Indonesia, jadinya ngerasanya kayak gitu. Iya. Dan seperti merantau ya Kak ya. Iya, dan banyak program di sini untuk memulangkan anak-anak lulusan SIJB ke Indonesia. Salah satunya ada namanya beasiswa ekspatriat di sini. Jadi anak-anak itu yang penting ada kemauan untuk terus melanjutkan sekolah. Pemerintah tidak menutup mata, pasti akan selalu membantu proses kepulangan mereka sampai tiba di Indonesia dan bisa belajar seperti biasa. Jadi kemarin ada beberapa anak sudah yang pulang ke Indonesia ya. Dia melanjutkan di Jogja, di SMA di MAN 4 Bantul. Ada 2 orang. Dan 2-nya lagi di SMA mana ya? Intinya ada 4 orang di Jogja, 1 orang ada di Malang. Dan sebelumnya ada di Sukabumi, ada di Tangerang, udah beberapa daerah yang mereka bisa tempatin sekolah. Berarti sudah kembali ya Kak ya, sudah kembali ya ke Indonesia. Iya. Melanjutkan sekolah di Indonesia. Oke, gitu
Kak Nur. Kemudian saya pindah ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Atina. Mungkin Kak Atina langsung bersuara atau dari chat ini Kak Atina. Biar Iya, lebih boleh. enak nih. Ya, boleh Kak Eka. Ya, Ya. terima kasih. Ini menarik sekali. Jadi kita punya pandangan baru. Ternyata memang banyak anak-anak migran di sana yang juga ternyata nggak cuma di Indonesia, tapi di negara dan mungkin di negara lain juga sama ya. Jadi perlu banyak perhatian tentang pendidikan ini. Betul. Nah, mengenai status hukumnya nih Kak, apakah memang ini kan pemerintah Indonesia juga sudah mengupayakan untuk untuk keberlanjutan dari SIJBK ini. Tapi apakah dari pemerintah Malaysia sendiri pernah mempermasalahkan tentang legalitas dari sekolah ini Kak, dan untuk anak-anak dan untuk siswa-siswanya yang tidak berdokumen tersebut Kak? Oke. Permasalahkan itu mungkin mungkin tentang izinnya, keberlangsungan ya Kak ya, keberlangsungan izinnya yang mungkin suatu saat bisa tiba-tiba dicabut atau bagaimana. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Tina atas pertanyaannya. Gimana Eka, bisa langsung saya jawab? Oke, bisa Kak. Oke, jadi untuk izinnya memang sedari awal pemerintah di sini melalui diplomasi ya antara KJRI yang mengusahakan untuk legalitas sekolah ini selalu diupayakan. Nah, pemerintah di sini memperbolehkan untuk adanya proses belajar mengajar, tapi secara administrasi bahwa kita adalah sebuah sekolah itu belum kita bisa dapat izinnya. Nah, tapi untuk penyelenggaraan pendidikan itu diperbolehkan, nggak masalah. Jadi seperti itu, legalitas ininya aja, namanya aja yang nggak boleh. Tapi kalau untuk proses kegiatan belajar mengajarnya, kegiatan yang ada di sekolah ini nggak ada masalah. Selama sekolah ini masih berada di wilayah lingkungan KJRI. Jadi ini hak kita untuk mengadakan kegiatan apapun di dalam wilayah kedaulatan KJRI kan. Kecuali kita kita mengambil satu lokasi, terus mendirikan sebuah sekolah, nah itu yang harus izinnya benar-benar harus harus sah gitu. Tapi kalau masih berada di wilayah lingkungan KJRI, karena sekolah ini betul-betul berada di wilayah lingkungan KJRI, jadi hak orang KJRI mau ngadain apa di dalam wilayahnya, jadi nggak masalah. Itu KJRI saja ya Kak? Apakah maksudnya pemerintah di daerah lain juga diperbolehkan seperti itu nggak ya Kak? Atau karena memang KJRI ini seperti dapat perlakuan khusus begitu dari pemerintah dari pemerintah Malaysia? Oke, kalau untuk daerah lain, peraturan antar negara bagian di Malaysia ini beda-beda. Karena kan kita posisinya di sini di negara bagian Semenanjung nih, di bagian Malaysia posisi yang bagian barat. Nah, kalau yang di Sabah itu beda aturannya. Di sana banyak banget ratusan ICC yang bermunculan di sana karena beda peraturan sama pemerintah yang ada di sini. Nah, kenapa di sini bisa? Kenapa di sini nggak bisa sebebas yang di sana? Karena memang beda peraturan. Nah, di sini kenapa tempatnya di KJRI? Karena satu-satunya tempat yang bisa kita laksanakan di wilayah kerja KJRI. Kalau di luar dari itu memang harus izin yang betul-betul legal, sekolahnya yang legal, yang diakui di pemerintah Malaysia. Dan yang tadi kan hanya ada 2 tuh, sekolah asing yang boleh mendirikan di sini, ekspatriat sama sekolah internasional. Nah, untuk mendirikan sebuah sekolah internasional atau ekspatriat itu banyak persyaratannya. Nah, persyaratan yang utamanya itu anak-anaknya semua, siswanya harus berdokumen. Sedangkan kita semua itu, bukan kita semua ya, tapi anak-anak rata-rata 90% itu nggak ada dokumen. Gitu. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Itu cukup dari Kak Atina ya. Terima kasih Kak Atina. Ya, terima kasih Kak Eka. Ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak ya.
dari Kak Rina, kalau terkait dengan ini Kak, status para pendidik yang ada di SIJB sendiri bagaimana? Oke. Nah, kalau untuk status para pendidik yang ada di sini ada tiga ya, ada tiga jenis guru. Yang pertama itu ada guru SLN, yang kedua ada guru GTK, dan yang ketiga ada guru lokal. Nah, untuk guru lokal ini adalah guru yang memang tinggal di sini, tapi statusnya dokumennya sah gitu, ada izin tinggal, ada paspor, lengkap lah secara dokumen administratif. Nah, sedangkan kalau guru GTK dan SLN itu memang perekrutannya dari pusat, dari Kemendikbud yang mengadakan perekrutan se-Indonesia, lalu dikirim ke sini. Jadi seperti itu. Dan salah satunya Kak Devi ya, kayak yang bergabung di ini ya, SI Guru Sekolah Luar Negeri ya Kak ya? Iya, SLN ya. Iya, itu Kak. Ya, jadi perekrutannya itu di beberapa LPTK yang ada di Indonesia, dan kebetulan kemarin saya mendaftarnya di UPI Bandung. Perekrutannya di UPI Bandung di tahun 2017. Alhamdulillah lulus dengan berbagai macam seleksi. Lalu diberangkatkan bulan Agustus ke sini dengan izin Allah. Masya Allah. Kayaknya sudah ini ya, pengalamannya luar biasa ya di Malaysia ya Kak ya. Masya Allah. 2017 ya Kak ya. Ikut 2017. seleksinya aja pasti seleksinya beribuan orang ya Kak ya. Untuk ikut seleksi di sekolah Indonesia di luar negeri. Waktu itu penyeleksiannya memang untuk guru untuk pengiriman di Malaysia, tapi beberapa tahun kemudian ada kan banyak sekolah Indonesia di luar negeri, ada di Tokyo, ada di Kairo, ada di Jeddah, ada di Den Haag, dan ada di mana lagi nih? Ada di Thailand, di Bangkok, ada di Myanmar, ada di Malaysia ya Kak ya? Iya, betul. Satunya di Malaysia. Ya, oke gitu. Karina. Oke, baik, terima kasih. Oke, sahabat Ruang Inspirasi. Ada pertanyaan kembali? Atau cukup? Nah, dari Kay, ada? Oke. Oh ya, boleh deh. Ini aku sekarang nih, mumpung ada dikit ya, sebentar ya. Ya, bisa jawab sama Kak Devi nih. Kalau misalkan ini baru menginjak 4 tahun ya berarti di Malaysia ya? Insya Allah ya. Nah ini rencananya ke depannya gimana nih? Akan stay selamanya? Akan balik? Nah ini pertanyaan keberlanjutan berapa juga tadi aku belum ngerti. Makasih udah. Oke. Kalau ke depannya, insya Allah ini kan sebenarnya untuk kesempatan untuk bisa di sini mengabdi di SIJB, menurut peraturan ya Kemendikbud itu maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu langsung dipulangkan ke Indonesia. Nah, kalau rencana ke depannya insya Allah apa ya? Kalau masih dikasih izin, kalau masih dikasih izin untuk bisa mengabdi ke sekolah-sekolah lain di luar negeri, alhamdulillah sangat senang gitu ya, bisa berkelana kemana gitu, membuka pengalaman baru. Tapi kalau izinnya udah stay di daerah ya nggak apa-apa juga, nggak masalah juga gitu. Oke, gitu Kay. Semangat yang terbaik, pokoknya keren. Iya, yang terbaik buat Kak Devi ya, semoga nanti dimudahkan ya Kak ya segala urusannya sama Allah. Amin ya Allah, terima kasih. Mungkin itu ya kayak ini ya, masalah karena ini para partisipan antusias sekali ya Kak ya dengan SIJB ini. Ada dari Kak Nur Hasina kembali, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak Nur Hasina, boleh. Keterbatasan waktu ya Kak ya. Terakhir, apakah sangat sulit Kak ini dokumen-dokumen yang tidak dimiliki siswa-siswa tersebut untuk bisa diproses agar siswa-siswa tersebut punya dokumen legal, gitu Kak? Oke. Sebenarnya apa ya?
sedari awal sih sebenarnya orang tuanya yang harus peka gitu ya, pentingnya sebuah dokumen legalitas untuk kerja di rumah orang gitu ya, di tanah orang. Nah kalau, dari pemerintah sendiri mengupayakannya itu, selalu terkendala di dokumen orang tuanya sebenarnya. Kalau untuk secara administrasinya dari pemerintah kita sudah dimudahkan, tapi itu kalau kita kembali ke orang tuanya, ada izin untuk kerja di sini nggak ada nggak? Pasti dibilangnya nggak ada. Nah itu biasanya terbentur selalu di situ karena kan kayak gitu, yang orang tuanya para pekerja imigran ilegal gitu. Jadi kayak kita melindungi orang yang salah gitu ya. Nggak juga ya, ya maksudnya hati nurani aja sih yang berbicara di sini, anak-anaknya kasihan gitu ya, karena udah banyak di sini, jadinya ya gitu pemerintah membuka kelompok belajar seperti ini ya, akhirnya berkembang alhamdulillah menjadi SIJB, kayak gitu. Gitu Kak Nur Hasina, Nur Hasanah, maaf, Nur Hasanah. Insya Allah nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau yang mengganjal, nanti mungkin bisa DM langsung Kak Devi Boleh, ya. sip. Kak Nur Hasanah. Ya gitu ya Kak Devi ya. Oke. Karena kita ini keterbatasan waktu. Mungkin di Malaysia juga sudah menunjukkan pukul mau jam 6 ya Kak ya. Iya, di sini jam 5.42, cuman keunikannya di sini tuh maghribnya jam 7.15. Jadi gitu. iya, menggunakan waktu Indonesia Tengah, tapi keadaan alamnya waktu Indonesia Barat. Dua atmosfer ya kayak. Iya. Itu sahabat ruang inspirasi yang ada di Zoom ini tentang gambaran sekolah Indonesia di Malaysia, terkhusus Sekolah Indonesia Johor Bahru ya. Kak Devi sudah memberikan banyak informasi untuk teman-teman semuanya, sahabat ruang inspirasi. Kak Devi ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman yang ada di ruang Zoom ini, Kak? Oke. Apa mungkin ingin mendaftar atau mungkin bisa nanti ada seleksi lagi Kak SILN ini? Boleh, ini baru tertarik loh Kak ikut ini, tapi karena memang tidak ada jurusan saya ya sudah saya mundur. Iya kalau bukan dari keguruan gitu. Iya, kalau untuk pendaftarannya baru-baru terbuka kemarin. Ini baru-baru ada perekrutan untuk guru-guru SLN dan SIJB menerima 8 guru baru. Insya Allah tahun depan guru-guru yang baru akan datang karena guru-guru yang sebelumnya yang angkatan 7 itu akan dipulangkan di tahun depan. Jadi perlu pergantian gitu. Nah, kalau pergantian ini ya kayak pemain. Iya betul. Karena udah 5 tahun kan maksimalnya 5 tahun harus balik lagi ke tanah air ya. Iya betul. Lama-lama saya di negara orang gitu. Iya. Oke Kak, Masya Allah ya untuk sore hari ini ya informasi yang saya dan teman-teman dapatkan di sini sangat banyak sekali. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan atau mungkin ingin tahu lebih banyak lagi tentang sekolah Indonesia di Johor Bahru atau sekolah luar negeri mungkin di Malaysia lainnya, wilayah lainnya, atau mungkin bagaimana sih caranya saya bisa ikut seleksi SILN dan sebagainya, nanti bisa tanya-tanya banyak atau di Kak Devi ya, nanti insya Allah Kak Devinya merespon gitu ya. Teman-teman, ini langsung ini ya Kak ya, saya ucapkan terima kasih ya Kak Devi ya. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi informasi, pengalaman sharing-sharing ya Kak terkait dengan sekolah Indonesia yang ada di Malaysia, terkhusus sekolah Indonesia Johor Bahru. Saya titip pesan untuk teman-teman guru yang ada di Malaysia, semoga semuanya sehat. Amin, bisa amin ya rabbal alamin. Memotivasi anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia untuk belajar lebih semangat lagi, memunculkan prestasi-prestasi yang lebih banyak lagi. Amin. Terima kasih. Kak Devi, salam juga buat anak-anak yang ada di Malaysia ya Kak ya, anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia ini. Amin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada sahabat inspirasi semuanya yang ada di Zoom ini sudah bergabung di
acara edukasi ya teman-teman ya di program salah satu program dari Ruang Inspirasi. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Devi ini bisa menjadi amal untuk Kak Devi dan yang mendengarkan juga bisa mendapatkan pahala gitu ya Kak ya. Gitu mungkin dari saya selaku pembawa acara yang membersamai untuk kegiatan sore hari ini. Terus jangan lupa juga ini ya teman-teman ya, sahabat Ruang Inspirasi, jangan lupa follow Instagram Ruang Inspirasi. Insya Allah nanti setiap pekannya akan ada topik baru ya kakak-kakak semuanya. Kalau hari ini kita bicara tentang pendidikan, mungkin nanti minggu depan akan ada yang lain dari bidang kedokteran dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, boleh di follow ini katanya. Kakek. Oke, ada yang ingin disampaikan Kak? Oke. Oh, oke, terima kasih. Kayaknya mau bicara sesuatu. Enggak sih. Aku paling mau balas pantunnya aja nih tadi. Masya Allah, Kak dibalas pantunnya. Oke, sama yang baik. punya Ruang Inspirasi. Yuk, balas yuk. Ya kalau agak garing. Oke, masak ikan pakai kayu, dimakan pakai sambal terasi. Terima kasih Kak Devi yang ayu sudah mampir di Ruang Inspirasi. Yeay. Saya balas dong, boleh nggak? Saya balas. Oh, boleh Kak, boleh. Oke. Betul lagi Kak. Oke, saya balas ya Mbak ya. Iya. Oke. Iya. Roti mantau dari Balikpapan. Kudapannya buah mangga mana lagi? Kita telah saling berbagi pengalaman. Semoga esok berjumpa lagi. Masya Allah. Keren. Kalian sama Kak Devi, Masya Allah. Oke, gitu. Yang tadi mikirnya aja udah 30 menit. Kalau saya lebih dari 30 menit kayak saya nggak mau ngeluarin lagi nih jurusannya. Oke, gitu. Sahabat Ruang Inspirasi semuanya, terima kasih banyak yang sudah join. Baru ada yang masuk. Oke, gitu Kak Devi, terima kasih banyak. Iya, sama-sama, terima kasih juga. Selalu di sana, betah di sana ya Kak ya. Nanti mungkin ya kalau Allah. ada informasi lagi apapun itu, mungkin ada topik-topik hangat lain, bisa nanti kabar-kabar aja Kak ya. Oke. Atau teman-teman yang ada Siap. Terima kasih juga buat semua. Iya, terima kasih Kak Devi. Selamat beraktivitas kembali ya Kak ya.